Salam untuk semuanya. Sekarang kita akan membahas penerapan turunan untuk menghitung elastisitas, permintaan, dan penawaran. Pembahasan ini berkaitan dengan fungsi permintaan atau demand, disingkat D, dan fungsi penawaran atau supply, disingkat S. Cara penyajian dari fungsi ini ada dua, yaitu kita sebut saja tipe 1 dan tipe 2. Untuk tipe 1, permintaan misalnya, variabel bebasnya adalah P, variabel terikatnya adalah I. Untuk fungsi penawaran juga begitu, variabel bebasnya adalah P. Untuk tipe 2, fungsi permintaan, misalnya variabel bebasnya adalah Q, variabel terikatnya adalah P. Demikian juga dengan fungsi penawaran, variabel bebasnya adalah Q. Contohnya adalah untuk fungsi permintaan, QD sama dengan min 3P kuadrat tambah 75. Fungsi penawaran, QS sama dengan 2P kuadrat dikurangi 5. Sedangkan tipe 2 tinggal merubah posisinya, di mana sekarang P di sisi kiri itu sebagai terikat, ini setara dengan ini. Dan untuk tipe 2 dari fungsi penawaran juga sama ya, P di sebelah kiri setara dengan ini. Dengan menggunakan fungsi penawaran dan permintaan, sekarang kita akan membahas pengertian dari elastisitas. Kalau ingat elastisitas, kita ingat benda seperti karet dan pegas yang kalau kita tarik akan bertambah panjangnya. Dalam hal ini, dalam hal fungsi permintaan dan penawaran, kita mulai dari pengertian elastisitas permintaan adalah perbandingan antara relatif kuantitas barang perubahannya yang diminta oleh konsumen terhadap perubahan relatif harga barang tersebut. Di sini rumusnya dengan menggunakan penerapan turunan, tepatnya rumusnya adalah P dibagi QD kali DQD DP. Ini turunan Q terhadap P, di mana simbol ini adalah elastisitas, harga, Q adalah kuantitas barang yang diminta. Bagaimana cara menghitung elastisitas permintaan? Mari kita lihat contoh sebagai berikut. Misalnya untuk suatu jenis barang, fungsi permintaan diwakili oleh, di contoh di atas, ini fungsi permintaan, QD sama dengan min 3P kuadrat tambah 75. Di sini kita diminta untuk menentukan elastisitas permintaan pada harga 2 per unit. Sesuai dengan rumus di atas, kita perlu menghitung turunan Q terhadap D. Ini datangnya dari fungsi ini. Ini ya, pakai aturan turunan, fungsi pangkat. Kemudian kita cari nilai QD kalau P diketahui. Jadi dari ini juga, sini ke sini, ini
P-nya 2, masukkan ya, tambah 75, nilainya jadi 63. Jadi dua hal sudah kita ketahui, yaitu turunan QD terhadap BP dan nilai QD. Kemudian tinggal kita hitung elastisitasnya dari rumus yang ada. Rumusnya yang sudah diketahui, yaitu min 2 ya, P-nya 2. Ini tadi. Kemudian ini di sini 63 kali min 6P. Kita dapatkan, lanjutkan karena P-nya 2, masukkan sini. Hasil akhirnya kita dapatkan 0,36381. Kita bisa artikan atau tafsirkan sebagai apabila harga per unit barang tersebut berubah 1%, maka kuantitas barang yang diminta pembeli berubah 0,381%. Sekarang apabila fungsi permintaan ditulis dalam bentuk tipe 2, di mana I sebagai variabel bebas, bagaimana cara menghitung elastisitasnya? Nah, ini dia fungsi permintaannya, di mana Q sebagai variabel bebas. Pertanyaannya sama ya, pada P2 berapa elastisitas? Rumusnya sama juga ya. Pertama, kita cari turunan sesuai dengan fungsi yang ada, yaitu turunan P terhadap Q. Ini dari ini, turunan, kemudian kita hitung QD sesuai dengan yang diperlukan oleh rumus. Jika datangnya dari sini, ini QD datangnya dari sini, kita ubah ya, kita rubah fungsi ini menjadi fungsi dalam bentuk I sama dengan bla 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 P ya. Ini dia, masukkan P-nya 2, nya 63. Kemudian kita hitung nilai DP per deki. DP per deki dari sini ya, karena Q-nya kita sudah dapatkan 63, kita bawa sini. Ya, sesuai dengan rumus ini ya. Akhirnya kita dapat min 0,083333. Hitung rumus elastisitasnya sesuai dengan rumus yang ada. Ya, ini rumusnya. Kita dapat P-nya 2 dari sebelumnya, kemudian Q-nya 63. Kemudian kita perlukan deki DP ya. Deki DP datangnya dari ini dibalik ya. Deki DP, deki DP itu sama dengan 1 per ini, kebalikan dari ini. Ini kebalikannya. Sehingga ini ya 1 per ini. Terakhir kita dapatkan hasil yang sama dengan sebelumnya. Hasilnya sama dengan tipe. Selanjutnya kita akan membahas elastisitas penawaran. Rumusnya mirip dengan elastisitas dari permintaan, hanya saja tidak ada negatif di sini. Kenapa tidak ada? Karena
turunan dari Q terhadap P di sini sudah positif sehingga tidak perlu dinegatifkan. Sementara pada rumus elastisitas permintaan, kenapa negatif? Karena turunan Q terhadap P itu negatif, sehingga perlu ditanda negatif supaya hasilnya positif. Ini sama juga ya, ini adalah elastisitas P harga, Q kuantitas. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal sebagai berikut. Nah, ini fungsi penawarannya diambil dari contoh halaman pertama tadi. Kita tentukan elastisitas permintaan pada harga 4 per unit. Perhitungannya sebenarnya mirip dengan perhitungan pada elastisitas permintaan ya. Sebagai berikut, kita mulai dari yang tipe yang pertama. Nah, ini adalah proses perhitungannya. Kita mulai dari mencari dq per dp atau turunan P. Ini hasilnya adalah 4P. Ini datang dari turunan 2P kuadrat. Sementara QS dari 2P kuadrat minus 5 karena P-nya adalah 4. 27. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Ini rumusnya. Ya, rumusnya sebelumnya. Kita masukkan 4 untuk P, untuk Q27. Ini turunannya. Tinggal masukkan dari sini ya. P ini. Hasil akhirnya adalah 2,370. Cara menafsirkan sama dengan elastisitas permintaan di sini. Apabila harga per unit barang tersebut berubah 1%, maka kuantitas barang yang ditawarkan oleh buyer atau penjualan adalah berubahnya 2,370%. Selanjutnya, bagaimana kalau fungsi penawaran ditulis dalam bentuk tipe 2, di mana I sebagai variabel bebas. Ini untuk lebih jelasnya kita ambil contoh pada tingkat harga 4 unit. Sama dengan cara sebelumnya, kita cari turunan P terhadap I. Di sini dengan menggunakan aturan turunan, ini turunannya dari fungsi ini. Kemudian kita cari nilai QS pada P sama dengan 4 di sini ya. Turunannya kita masukkan dari fungsi 2P kuadrat kurang 5, P-nya 4. Kemudian kita hitung nilai DP, DQ pada 27 ya, dari sini. Ini tadi turunannya tinggal kita masukkan Q27, datangnya dari sini 27, sehingga ini hasilnya adalah 0,0625. Akhir kita masukkan ke rumus elastisitas. Kembali rumusnya P I kemudian 1 per 0,0625, karena ini kebalikan ini ya, kebalikan daripada ini. Hasil akhirnya sama dengan hasil sebelumnya, yaitu tipe 1. Baik, demikian pembahasan mengenai
konsep elastisitas dari fungsi penawaran dan permintaan suatu barang.